Halo semuanya, apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, hati tenang, dan pikiran jernih. Kita semua tahu, hidup ini adalah sebuah perjalanan panjang. Kita sudah melalui begitu banyak fase, dari masa merintis, membangun keluarga, hingga mungkin kini menikmati hasil jerih payah kita. Kita sudah melihat banyak hal berubah. Teknologi makin canggih, pilihan makin beragam. Tapi, coba kita renungkan sejenak. Dengan segala kemudahan dan kelimpahan yang ada, kenapa rasanya ketenangan hati itu justru semakin susah untuk didapatkan? Kenapa hidup ini sering terasa penuh sekali? Penuh dengan barang, penuh dengan rencana, penuh dengan utang cicilan, dan yang paling mengganggu, penuh dengan kekhawatiran. Kita seringkali terjebak dalam pemikiran, kalau saya punya lebih banyak uang, lebih besar rumahnya, atau lebih bagus kendaraan saya, baru saya akan tenang. Namun, kalau kita lihat lagi, ternyata ketenangan hidup yang sejati justru datang bukan dari menambah, tapi dari membatasi. Ketenangan datang saat kita jujur pada diri sendiri, lalu berbisik, "Ya, ini sudah cukup." Inilah inti dari apa yang akan kita bahas pada video ini. Teruslah tetap merasa cukup untuk hal-hal material. Pesan ini sangat penting, karena perasaan selalu merasa kurang itu pada akhirnya akan menetaskan perasaan tidak puas yang abadi. Dan inilah virus mental yang paling berbahaya. Dia membunuh apresiasi kita pada apa yang sudah susah payah kita miliki dan perjuangkan selama ini. Hari ini, mari kita luangkan waktu sejenak untuk ngobrol santai dari hati ke hati tentang bagaimana kita bisa kembali menemukan kedamaian itu. Babak 1. Jebakan selalu kurang. Mengapa kita sulit merasa cukup? Jawabannya ada pada fenomena yang disebut para ahli lari di atas mesin kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu sedang berada di pusat kebugaran. Anda lari sekencang-kencangnya di atas treadmill. Mau secepat apapun kaki melangkah, posisi Anda tetap di tempat yang sama, di titik nol. Hanya tubuh yang capek. Itulah yang terjadi dengan pengejaran materi. Kita beli HP baru yang canggih. Rasanya bahagia luar biasa. Tapi kebahagiaan itu, sayangnya, hanyalah tamu sementara. Setelah 2 atau 3 bulan, rasa senang itu memudar. Kita mulai mendengar HP generasi berikutnya akan keluar. Kita lihat teman sebelah sudah punya. Bahkan mungkin sudah mulai ada iklannya di mana-mana. Tiba-tiba, HP kita yang baru itu terasa jadul. Kita kembali merasa harus berlari lagi, bekerja lebih keras, mengambil cicilan baru, hanya demi mendapatkan kesenangan yang sama, yang juga akan memudar dalam waktu singkat. Ini adalah siklus tanpa akhir, sebuah perlombaan yang tidak pernah memiliki garis finish. Dan tahukah Anda, apa efek terburuknya? Efek terburuknya adalah hilangnya apresiasi. Kita jadi lupa menghargai betapa beruntungnya kita. Kita lupa bahwa kamar kita punya AC. Kita lupa bahwa kita masih punya air bersih. Kita lupa bahwa kita punya penghasilan yang stabil. Semua kebaikan ini tertutup oleh satu titik hitam kecil, yaitu saya belum punya yang itu. Apalagi sekarang, dengan adanya media sosial, kita disuguhi pameran kebahagiaan orang lain 24 jam sehari. Liburan tetangga, mobil baru teman lama, perhiasan rekan kerja. Kita hanya melihat sampulnya. Kita tidak melihat seberapa keras mereka bekerja atau bahkan seberapa besar utang di balik senyum lebar di foto itu. Perbandingan ini membuat hati kita jadi gelisah. Kita membandingkan hidup kita yang penuh perjuangan dengan highlight terbaik hidup orang lain. Ini adalah resep pasti menuju kegelisahan. Pesan inti dari hal yang kita bahas ini jelas. Perasaan selalu merasa kurang itu dapat membunuh apresiasi pada apa yang sudah dimiliki. Mari kita matikan virus ini sebelum dia membunuh kedamaian dalam hati kita. Babak 2. Kekuatan hidup minimalis dan ruang nafas. Salah satu jalan keluar yang paling ampuh dari jebakan tadi adalah dengan mulai menerapkan filosofi hidup minimalis.
Sekali lagi, minimalis itu bukan berarti Anda harus membuang semua barang Anda sampai rumah Anda kosong melompong seperti museum. Minimalis itu adalah seni memprioritaskan. Ini adalah tentang berani bertanya pada setiap barang yang kita miliki. Apakah benda ini benar-benar memberikan nilai, fungsi, dan kebahagiaan dalam hidup saya? Jika jawabannya tidak, maka barang itu bukan aset, melainkan beban. Coba jujur pada diri kita, terutama kita yang sudah di usia matang. Di rumah, ada berapa banyak barang yang sudah bertahun-tahun tidak tersentuh? Baju di lemari yang kekecilan atau kebesaran? Alat-alat dapur yang cuma dipakai sekali seumur hidup? Atau tumpukan berkas dan kenang-kenangan yang malah membuat sudut rumah kotor dan berdebu? Semua barang itu secara material terasa menyesakan dibandingkan menyenangkan. Kenapa? Karena barang yang banyak, beban pikiran pun banyak. 1. Beban energi. Barang butuh dibersihkan, butuh dirapihkan, butuh ruang penyimpanan yang mahal. 2. Beban finansial. Sebelum dibeli, mereka menguras uang. Setelah dibeli, mereka bisa menguras biaya perawatan atau perbaikan. 3. Beban mental. Mereka menciptakan kekacauan visual di rumah yang secara langsung menciptakan kekacauan di pikiran kita. Bayangkan pikiran kita adalah meja kerja. Kalau meja kerja kita penuh sesak dengan kertas, pulpen yang tidak berfungsi, dan tumpukan buku yang tidak pernah dibaca, bagaimana kita bisa fokus bekerja? Begitu juga dengan rumah kita. Rumah yang rapi, bersih, dan minimalis adalah refleksi dari pikiran yang tenang dan jernih. Hidup minimalis sejatinya memberikan kita hadiah yang sangat berharga, yaitu ruang nafas. Ada ruang nafas fisik. Anda punya lebih banyak ruang gerak di rumah, lebih mudah mencari barang. Ada lagi ruang nafas finansial. Uang yang tadinya dipakai beli barang tak penting, bisa dialihkan untuk pengalaman yang memperkaya jiwa, misalnya liburan bersama cucu, atau untuk tabungan masa depan yang jauh lebih aman. Ada lagi ruang nafas mental. Pikiran lebih jernih karena tidak terdistraksi oleh tumpukan benda mati yang menuntut perhatian kita. Intinya, dalam minimalis, kita memilih kualitas daripada kuantitas. Lebih baik punya 1 set sofa yang sangat nyaman dan awet daripada 3 set sofa murah yang cepat rusak dan bikin penuh ruang tamu. Babak 3. Seni membatasi diri dan definisi cukup. Ketenangan hidup sebagian besar karena kamu bisa membatasi diri untuk tidak menginginkan lebih dari yang bisa kamu dapatkan. Kata kuncinya di sini adalah membatasi diri. Ini butuh keberanian. Di dunia yang selalu menyuruh kita untuk upgrade, membatasi diri adalah sebuah kekuatan yang luar biasa. Membatasi diri berarti kita harus memiliki definisi pribadi tentang kata cukup. Bagi Bapak A, cukup mungkin berarti punya rumah kecil tapi lunas dan nyaman. Bagi Ibu B, cukup mungkin berarti punya mobil bekas yang masih berfungsi baik, agar sisa uangnya bisa dipakai bekal sekolah anak. Kita harus jujur mendefinisikan batas cukup kita sendiri, bukan berdasarkan batas cukup yang ditentukan oleh iklan di media sosial atau gaya hidup tetangga. Bagaimana cara melatihnya? Pertama, latih penolakan. Ketika ada diskon besar atau promosi beli 2 gratis 1, jangan langsung tergiur. Berlatihlah untuk berkata, terima kasih tapi saya sudah punya yang saya butuhkan. Jika Anda ingin membeli sesuatu yang bukan kebutuhan mendesak, terapkan prinsip tunda beli 7 hari. Jika setelah 7 hari keinginan itu masih ada, baru pertimbangkan. Seringkali keinginan itu hilang dalam 48 jam pertama. Kedua, pilih pengalaman daripada barang. Ingat kembali, mana yang lebih berkesan? Membeli blender baru atau menghabiskan sore hari tertawa bersama cucu di taman? Kebahagiaan dari materi sifatnya sementara, tetapi kenangan akan pengalaman positif sifatnya abadi. Mulai lokasikan uang Anda untuk kursus, perjalanan sederhana, atau kegiatan sosial. Ketiga, hargai proses, bukan hasil. Ketenangan itu datang saat kita menyadari kita sudah melakukan yang terbaik dengan sumber daya yang kita miliki. Jika kita hanya bisa mendapatkan yang sederhana, terimalah itu dengan lapang dada karena itu adalah batas kemampuan kita saat ini.
Menerima batas itu adalah bentuk penghargaan tertinggi pada diri sendiri. Babak 4. Bersyukur dan mengeluh. Kita sampai pada poin inti dan penutup dari pesan ini. Kamu harus lebih banyak bersyukur daripada mengeluh. Mengapa poin ini menjadi penutup yang paling kuat? Karena pada dasarnya, mengeluh dan bersyukur adalah dua cara kita memandang hidup. Mengeluh adalah fokus pada defisit, pada apa yang hilang, yang kurang, yang tidak berhasil. Bersyukur adalah fokus pada aset, pada apa yang sudah kita miliki, yang berhasil, yang masih berfungsi. Pilihan itu sepenuhnya ada di tangan kita. Saat kita bangun pagi dan mengeluh karena harus macet di jalan, kita kehilangan momen untuk bersyukur karena kita masih punya pekerjaan dan kendaraan. Saat kita mengeluh karena rumah kita kecil, kita lupa bersyukur karena kita punya atap di atas kepala yang melindungi dari hujan dan panas, sesuatu yang tidak dimiliki oleh jutaan orang di dunia. Untuk melatih otot bersyukur ini, mari kita lakukan latihan sederhana setiap hari. 1. Jurnal syukur 3 poin. Sebelum tidur, tuliskan 3 hal sederhana yang Anda syukuri hari ini. Jangan hanya hal besar. Syukuri segelas air hangat, kaki yang masih bisa melangkah, atau pelukan dari pasangan, anak, atau cucu. 2. Sesekali, lihatlah ke bawah dalam hal materi. Kita tidak perlu melihat ke atas ke orang yang lebih kaya. Lihatlah ke bawah ke orang-orang yang berjuang keras hanya untuk makanan hari ini. Ini tidak untuk sombong, tapi untuk menyadarkan kita bahwa standar cukup yang kita miliki sudah jauh di atas banyak orang. 3. Ucapkan terima kasih yang nyata. Jangan hanya bersyukur dalam hati. Ucapkan terima kasih yang tulus kepada orang di sekitar kita, kepada petugas kebersihan, kepada penjual makanan, kepada supir angkutan umum. Ini akan memancarkan energi positif kembali kepada kita. Dengan melatih rasa syukur, kita tidak hanya menjadi orang yang lebih bahagia, tapi kita juga menjadi orang yang lebih tenang dan lebih bijaksana. Kita jadi bisa membedakan mana kebutuhan sejati dan mana hanya keinginan sesaat. Jadi, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, mari kita bawa pulang pesan yang paling penting hari ini. Ketenangan sejati bukan dicari dengan menambah, tapi dengan mengurangi beban dan fokus pada apa yang sudah ada. Berhentilah berlari di treadmill material yang tak ada habisnya. Mari kita berani berkata, "Ya, ini cukup. Saya bersyukur dan saya damai." Terima kasih banyak sudah menyimak obrolan sederhana namun mendalam ini. Semoga kedamaian selalu menyertai langkah kita. Satu tantangan penutup dari saya, setelah video ini selesai, coba Anda lihat sekeliling Anda. Apa satu barang yang bisa Anda lepaskan, sumbangkan atau jual, agar rumah dan hati Anda terasa lebih lega? Mari kita mulai perjalanan menuju ketenangan hati yang lebih dalam bersama-sama. Jangan lupa like, share video ini kepada teman dan keluarga yang mungkin sedang merasa lelah mengejar, dan subscribe untuk mendapatkan obrolan yang lebih menguatkan lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.